Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Lestarilah Indonesia, ruang tempat berbincang tentang masa depan. Selamat malam teman-teman semua seluruh Indonesia, mungkin di luar Indonesia. Jadi hari ini kita merayakan International Women's Day, jadi Hari Perempuan yang dirayakan secara internasional. Nah, untuk menyambut hari yang istimewa ini, kami akan hadirkan perempuan-perempuan perkasa yang memang sangat concern, sangat perhatian terhadap bumi, terhadap keberadaan lingkungan. Dan di sini kita akan berbicara mengenai masa depan, masa-masa yang akan datang, dan bagaimana Sustainable Indonesia in Progress di tangan perempuan. Jadi ini adalah sebuah proses menuju Indonesia yang elok, Indonesia yang kita impikan, Indonesia yang berkelanjutan, dan kita cita-citakan sebagai Indonesia yang makmur, sejahtera, keadilan sosial bagi semua, dan alam yang terjaga karena Indonesia menjadi tempat sumber kehidupan dari generasi demi generasi. Dan di mana itu semua ada di tangan para perempuan. Akan bicara apa kita malam ini? Malam ini kita akan bicara mengenai bank sampah. Kenapa harus ada bank sampah? Karena kita sudah terlalu dipusingkan mengenai sampah baik di rumah tangga maupun di lingkungan sekitar, di warung makan, di tempat bekerja, di sekolah gitu ya. Maka kita perlu inovasi-inovasi untuk bisa meningkatkan kepedulian masyarakat, kepedulian seluruh warga dalam pengelolaan sampah. Nah, dengan visi mewujudkan lingkungan yang bersih, cinta lingkungan, mengubah perilaku warga dalam mengelola sampah yang dihasilkan warga, dan dengan misi untuk meningkatkan peran serta warga dalam mengelola sampah, meningkatkan kepedulian dan peran serta warga dalam menjaga kebersihan, menambah nilai ekonomi yang diperoleh dari sampah, maka kami akan menampilkan profil bank sampah yang dikomandoi oleh perempuan-perempuan perkasa. Perempuan-perempuan perkasa ini yang dengan mencurahkan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya untuk mengelola sampah masyarakat dan menjadikannya ini adalah sesuatu yang bernilai atau berdaya guna. Nah, di sini kita akan sambut Mbak Sinta, Mbak Sinta dan Mbak Denik. Mbak Sinta dan Mbak Denik ini berasal dari Tanjung Perak, Surabaya. Kedua-duanya sebagai, halo Mbak Denik, halo Mbak Sinta. Keduanya ini, halo, selamat malam. selamat malam. Perkasa, perempuan-perempuan perkasa yang merupakan karyawan dan ibu rumah tangga, tetapi juga menyempatkan diri untuk ikut mengelola sampah melalui Bank Sampah Wani atau BSW. Oke, halo Mbak Deni, halo Mbak Sinta. Halo, selamat Bu Santi, malam. selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini seger banget loh, kita ini cewek-cewek semua. Cantik lagi. Iya. Sesuai dengan temanya. Sesuai dengan sebelumnya temanya. kami mengucapkan selamat Hari Internasional ya buat kita semua. Oke, terima kasih Mbak. Di sini kita bisa lihat ya bahwa Mbak Denik dan Mbak Sinta ini mereka mempunyai atau apa ya istilahnya mengkomandoi, memimpin Bank Sampah Wani. Boleh diceritakan Mbak Denik dan Mbak Sinta apa itu Bank Sampah Wani? Apakah ada kendala sinyal? Oke, Mbak Sinta. Oke, Mbak Denik. Oke, Mbak Sinta. Oke, Mbak Denik. Oke, Mbak Sinta. 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 Oke, Mbak Sinta
Tampaknya ada kendala sinyal ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, dari sejarah memang di sini bank sampah ini ya, kalau kita membaca, kita mengetahui adanya bank sampah ini dari sebuah bacaan yang dimana di situ menjelaskan bahwa ada loh ini pergerakan dari masyarakat gitu ya, yang mendirikan sebuah organisasi nirlaba mungkin ya, dengan tujuan untuk menangani permasalahan sampah di Indonesia. Apa sih permasalahan sampah yang paling besar di Indonesia? Itu ada dua, ada sampah rumah tangga yang organik dan sampah rumah tangga yang anorganik gitu ya. Yang organik itu kan yang seperti sisa makanan, sisa sayuran gitu ya. Kemudian untuk plastik-plastik yang anorganik itu juga dari bungkus-bungkus sabun, bungkus-bungkus makanan kemasan gitu ya, yang memang harus dikelola. Sebab kalau tidak dikelola maka ini akan menjadi sebuah gunung sampah gitu loh, gunung sampah yang pada akhirnya akan uh, membuat polusi, baik polusi tanah, air, dan keadaan di sekitarnya. Mungkin bisa kita lanjutkan, Mbak Deni, Mbak Sinta. Bisa, Ibu. Maaf, ada kendala tadi. Ya, nggak apa-apa. Itu memang kendala yang harus dihadapi pada saat kita melakukan obrolan online ya. Tuh, apa ya, hilang sinyal, kemudian tiba-tiba ada permisi suara masuk gitu ya, atau tiba-tiba koneksi terputus gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu semua harus kita hadapi bersama. Oke, kembali lagi di sini ada Mbak Deni dan Mbak Sinta gitu yang akan bercerita mengenai bank sampah. Ini aku melihat ini namanya Wani, bank sampah Wani. Wani itu kalau saya orang Jawa, Mbak. Kalau saya tuh menyebutnya kalau Wani itu berani gitu ya. Tapi ada arti lain nggak nih dari kata waninya sendiri nih? Sama aja sih, tadi sudah dijelaskan. Wani dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia artinya berani. Ini memang kita mengambil kata wani karena slogannya Surabaya kan wani ya. Kita itu pantang menyerah deh, nggak menyerah dalam segala apapun. Yang penting maju terus gitu. Karena memang ada artinya, Bu. Kayak bahasanya Surabaya kan bondo nekat, bonek. Jadi kita harus pokoknya maju aja kayak gitu. Apapun yang kita modal dari benar-benar dari nol, otodidak belajar bebas aja kayak gitu. Benar-benar mengusung kearifan lokal ya. Iya, berani dulu, intinya begitu. Padahal kita nggak tahu bagaimana sih mendirikan bank sampah, tapi kita modalnya berani dulu. Apa sih yang menginspirasi sebenarnya kemudian, aduh kita bikin bank sampah nih gitu kan? Apakah memang ada mandat dari katakanlah dari lembaga tertentu gitu, atau memang berasal dari concern atau kepedulian ya, kepedulian terhadap aduh kok aku di rumah nih pengelolaan sampahnya memang sudah saatnya untuk dikelola, atau gimana nih, mungkin ada background story-nya nggak nih? Mungkin Mbak Sinta dulu ya bisa menjelaskan. Silakan. Mungkin kalau kita mendirikan bank sampah ini tuh asal muasalnya tuh memang karena awalnya itu tuntutan seperti itu. Selain untuk karena kita memang sekitaran kita tuh memang di wilayah kami, ini kan kita kan di bank sampah Wani ini tuh kan merupakan bank sampah unit, Bu. Jadi bank sampah unit itu bank sampah yang ada didirikan di wilayah
daerah kelurahan atau RT RW kan kayak gitu. Jadi kita yang orang pertama langsung terjun ke warga. Jadi kita menampung sampah-sampah rumah tangga yang ada di untuk didirikannya Bank Sampah Wani ini itu asal muasalnya itu dikarenakan ada lomba yang namanya Kelurahan Berseri. Nah, Kelurahan Berseri kan itu tahun 2021 untuk acara lombanya. Nah, salah satu syarat untuk mengikuti adalah harus ada di wilayah itu atau di RT itu ada bank sampah. Nah, kita ditunjuk sama Pak RW nih waktu itu, ditunjuk, ayo nih ikut lomba ini, apa namanya, seri. Akhirnya kita mau nggak mau kita diskusi sama terbentuklah bank sampah ini dan diketahui dengan Bu Deni. Nah, Bu Deni punya syarat, pokoknya saya mau apa namanya jadi ketua asalkan pengurus saya nanti ibu-ibu para pengurus RT. Jadi saya juga mau nggak mau juga harus bergabung seperti itu. Jadi awalnya kadang mungkin ada sedikit paksaan, tapi dengan seiringnya waktu kita akhirnya sadar dengan sendirinya. Ada kesadaran timbul rasa cinta lingkungan itu dengan sendirinya. Jadi memang pada intinya sih kita semua ini pengurus Bank Sampah Wani memang sudah senang dengan kebersihan. Karena juga alhamdulillah di kampung kita, RT 3 ini di antara RT-RT lain, kampung RT 3 ini terlihat lebih bersih, asri gitu. Terus kesempatan dari Pak Lurah untuk mengikuti lomba Desa Kelurahan Berseri, ditunjuk sama Pak RW, perwakilannya mana? Ternyata RT kita, RT 3 ini masuk. Dilihat dari lingkungannya, terus warganya yang guyup, seperti itu. Tapi ada syarat lagi yang kita memang belum ada begitu. Syaratnya apa? Bank sampah. Bank sampah ini awalnya kan kita berpikirnya bank sampah ini mengelola sampah. Nah, semuanya berpikir sampah itu kotor aja gitu. Terus para ibu-ibu, semuanya warga RT 3 itu berpikir gini, gak anu malah nanti timbul penyakit kayak seperti gitu kan, ngurusin sampah kan, sampah-sampah tukang sampah yang ambil sampah di tempat sampah gitu kan, ada basah, ada kering campur gitu kan. Saya diem aja waktu itu, waktu arisan kan, menyarankan bahwa kita bisa lah, kita coba. Terus sudah pesimis dulu semuanya, warga dan pengurus RT sudah pesimis. Cuman saya gini, ya memang saya orangnya keras sih Mbak. Saya memang orangnya keras. Saya suka tantangan sih. Sesuatu yang baru itu saya senang gitu. Bilang, loh ini kesempatan. Warga kita, RT kita menunjuk sebagai perwakilan untuk ikut lomba, berarti memang berpotensi. Bank sampah itu bukan menjadi suatu alasan kalau kita mundur nggak ikut lomba. Kan itu bisa terbentuk, saya bilang begitu kan. Alhamdulillah saat itu juga saya bilang begini, ayo kita coba. Lah langsung karena saya mengutarakan hal tersebut, langsung saya ditunjuk sebagai ketua oleh ketua RT, jadi ketua bank sampah, begitu. Saya mikir, oke, nggak masalah. Kan saya sudah lihat respon warga ya, kalau mereka tuh kurang bisa, misalnya gimana. Akhirnya ya mau nggak mau pengurus, istri pengurus RT itu harus jadi pengurus bank sampah. Begitu langsung ceritanya. menjadi contoh gitu ya Mbak ya, langsung lah. Dari pengurus RT, mulai dari bapak-bapak dan ibunya sebagai contoh. Nah, itu kan mengelola sampah itu adalah sesuatu yang sebetulnya harus dibiasakan gitu ya. Itu kan harus dibudayakan dan dibiasakan karena kalau misalkan sesuatu yang harus diingat-ingat pasti banyak lupanya. Orang tuh kan maunya nggak mau repot gitu ya. Nah, apakah sebelumnya ke masyarakat ini, keluarga ini ada pelatihan atau ayo ngumpulin sampah, nanti kalau ngumpulin sampah dapat hadiah gitu. Caranya gimana sih supaya hal ini tuh
bisa menjadi sebuah budaya atau pembiasaan ke masyarakat, mereka mulai untuk memilah sampah. Pertama kan memilah sampah dulu ya. Jadi gini Mbak, awal mulanya sih memang kita kan itu karena terpaksa ya akhirnya ada bank sampah, terus memang dasarnya memang kita sudah bersihan itu dalam arti begini, memang kita bersih tapi kita buangnya ke tempat sampah, kita belum tahu kan sampah itu bisa bernilai, kan awalnya kita yang penting bersih lingkungan rumah, bersih lingkungan di depan rumah, tapi buangnya ke tempat sampah. Nah, tempat sampah akhirnya kan kembali lagi ke pembuangan sementara TPS kan. Nah, dengan adanya terbentuknya bank sampah, akhirnya kita nih yang sudah pengurus yang sudah dibentuk itu belajar itu bernilai ekonomis. Dan juga macam-macam sampah yang bisa yang bisa ditabung. Jadi nggak semuanya. Memang awalnya sih kita nggak menerima semua sampah, Mbak. Nah, terus terang kan kita ini keterbatasan satu pengurus, terus dua keterbatasan ilmu juga kan karena kita awalnya sudah yang penting yang laku dijual, kita kan yang kita terima. Cari-cari ini sih Bu, edukasi nggak apa namanya ya waktu itu. Jadi kita benar-benar jadi kita cari-cari informasi itu dari internet, kita baca-baca artikel, gitu. Banding ke mungkin bank sampah induk kayak gitu, kayak gitu. Jadi awalnya memang kita nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Dan untuk menimbulkan rasa apa namanya mengubah pola dan kepada warga itu memang agak susah-susah gampang ya karena memang kan perilaku manusia kan memang kan agak susah kan Bu ya. Jadi kita harus terus-menerus kayak gitu. Jadi menebarkan rasa cinta lingkungan, mengedukasi pola pikir tentang sampah itu dulu tuh buang sampah pada tempatnya. Sekarang bukan buang sampah pada bank sampah kalau bisa. Jadi harus dibuang kayak gitu supaya lebih bernilai kan sampah itu ada wujudnya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau kita kita kasih edukasi ke warga itu kalau kita buang sampah pada tempatnya nanti pada akhirnya itu kan di TPA itu kan banyak sampah numpuk tuh nggak ada fungsinya. Iya, Kita betul. samping kita semua kan. Nah jadinya kalau misalkan buang sampah pada bank sampah itu kan akhirnya kan menjadi ada nilainya sampah itu. Nah, sekarang nih yang dikelola ini sampah ini apa saja? Apakah yang anorganik saja gitu ya? Atau memang dua-duanya yang organik juga dikelola, yang anorganik juga dikelola. Kemudian apakah memang hanya dikumpulkan untuk dijual atau dikumpulkan ke bank sampah yang lebih besar gitu ya? Atau memang ada beberapa yang dilakukan daur ulang secara mandiri? Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Deni sama Mbak Sinta. Apakah ya Jadi gini bagaimana Mbak, Mbak? namanya bank sampah. Awalnya sih kita memang awalnya kita hanya menerima terus kita menjual sampah anorganik, sampah kering. Menerima dan langsung menjual gitu kan. Tapi seiring waktu saya berpikir ini keuntungan untuk bank sampah dengan cara seperti itu ya begitu-begitu aja, nggak ada misalnya kurang lah saya bilang. Kan saya juga harus berpikir ya income, pemasukan buat bank sampah. Terus juga untuk pengurus biaya operasional kan begitu. Oh iya, saya tadi belum jelaskan. Awal terbentuknya bank sampah ini setelah kan juga butuh modal ya Mbak. Iya. Pasti butuh modal kan. Ya, pasti nah, itu. Rumah, kan. Selain butuh modal, kita kan untuk nimbang kan pasti butuh sarana ya Mbak ya. Nah, alhamdulillah support pengurus RT itu dan warga membantu kita. Jadi dipinjamin kas RT untuk membeli perlengkapan bank sampah. Itu awal membeli timbangan. Kita dipinjemin duit untuk membuat buku tabungan gitu ya. Nah, terus memang awal itu tadi kan hanya membeli, menjual ke pengepul atau ke bank sampah induk. Terus saya berpikir, wah hanya begini-begini aja ya untuk pemasukan, untuk biaya
operasional kurang. Nah, kalau gini kan kita nggak akan bisa membayar utang. Maksudnya nggak akan bisa mengembalikan kas RT yang kita pinjam kan begitu kan. Akhirnya tuh kita studi banding. Oh, oke. Studi banding ke bank sampah dan ke kampung edukasi sampah. Gitu. Kita tahu bahwa sampah basah itu bisa juga menghasilkan nilai ekonomi. Jadi akhirnya kita selain sampah basah, sampah kering kita di warga kita ini sudah ada dulunya yang belajar tentang sampah organik. Mereka berhenti kan. Rasakan awal-awal gitu, tiba-tiba nanti lama-kelamaan males kayak gitu. Jadi karena sudah ada bank sampah, jadi kita udah terbentuk organisasi seperti ini, jadi kita support lagi, kita dorong lagi. Jadi kita ini nanti kalau misalkan sampah organik yang untuk kulit buah, kulit sayur, kangkang telur yang mereka masak itu dibikin pupuk kompos, itu nanti akan disetor ke kita timbang, nanti kita bagi hasil. Sebenarnya ilmunya ini sudah ada di warga kita. Terus terang, ibu-ibu senior yang dulu pernah mendapat ilmu pembuatan pupuk organik, terus akhirnya ilmunya mengingat lagi, oh ilmunya sekarang diterapkan ke kita. Tapi itu tadi kita studi banding dulu. Dengan studi banding akhirnya ibu-ibu senior ingat, oh iya dulu kita pernah belajar seperti ini. Oh iya ayo sekarang ini nggak kaku Mbak. Jadi kita sudah pernah membuat ibu-ibu senior, terus dengan ada studi banding itu kita kita kelola lagi sampah basahnya. Berarti ada yang dijadikan kompos, tapi ada juga yang dijual dalam bentuk misalkan plastik gitu ke bank sampah gitu ya. Benar. Ada yang dijadikan produk recycle lain nggak? Misalkan kayak kan sekarang tuh ada bikin kayak ornamen dari botol aqua gitu kan, atau misalkan bikin tas-tas dari bungkus-bungkus yang sudah tidak terpakai gitu. Ya, jadi memang kan tadi gini Mbak, kita kan setelah studi banding tuh kan kita banyak ilmu. Banyak ilmu satu tadi, kita mengelola sampah organik. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana mendaur ulang sampah, begitu kan. Setelah itu, setelah pulang dari studi banding kita terapkan. Kita tambahin bahwa sampah itu tidak hanya kita terima, kita juga organik, sebagian kita daur ulang, kita buatkan kerajinan daur ulang. Seperti yang mungkin di berita kita mungkin ada ya, kita buat taplak meja dari sedotan, tas kayak gitu. Ada Mbak. Kita akhirnya, tapi kita belajar dulu juga ke pengrajin yang bisa membuat daur ulang. Jadi juga lihat di YouTube juga. Jadi ini contoh-contohnya ini kayak celengan dari sedotan. Wah, bagus banget. Bisa untuk souvenir itu ya. Oh, itu taplak. Taplak meja dari sedotan. Terus yang terbaru ini sampah dari karung gelas. Tas dari daur ulang. Tas belanja kan kita kan sekarang paperless ya Bu ya, plastik ya, dia kantong plastik ya. Iya, kita lihat plastik nih. Jadi kita jual ini buat kalau kita belanja ke minimarket, jadi pakai tas ini daur ulang gitu. Tas daur ulang itu macam-macam. Ada yang dari sak, ini ya dari sak, Mbak. Terus ada yang dari aluminium foil. Ini pasti bekas mama lemon. Cuci piring, sabun cuci piring kan tebal-tebal nih. Ini kita terus ini dari aluminium foil. Nah, untuk yang kemasan aluminium foilnya sekarang saat ini tuh lagi menumpuk. Jadi jadi kayak pengepul gitu tuh ada beberapa orang yang nggak mau terima karena
dari Mhm. pusatnya sendiri sudah sekali sampah aluminium foil. Jadi kita gimana ya, jadi akhirnya kita olah jadi tas kayak gini. Jadi alhamdulillah kemarin waktu ada acara HPSN tuh di tempat kami, ini Mhm. paling laris tasnya. Jadi banyak dicari orang kayak gitu ya. Alhamdulillah jadi Karena penampakannya berkah. lebih mewah ya dia ya. Kayak gitu. Jadi kan sampai jadi berkah kan Bu? Ya ini nih jadi buktinya. Terus ini juga apa yang tadi taplak meja yang dari sedotan itu alhamdulillah yang lainnya sudah laku. Dia tinggal ini. Nah, dan juga untuk kita buat lagi, ya kita jelas kita ini gini, terus terang ya terus terang kita ini pengurus Bank Sampah Wani bisa membuat, tapi kita ini memberdayakan warga sekitar. Jadi kios Bank Sampah Wani ini berbunyi kios daur ulang warga RT 3. Jadi kita memberikan ke warga siapa yang mempunyai keahlian dalam membuat daur ulang, silakan titipkan ke kita sebagai penjual. Nah, karena apa? Terus terang nih pengurus Bank Sampah Wani satu semuanya karyawan, pekerja juga dan rumah tangga. Kita bisa Mbak, tapi kan membutuhkan waktu lama. Sedangkan ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian, setelah melihat oh ini kita bisa ini, silakan. Jadi akhirnya kumpulkan ke kita pasarkan di UMKM. Setiap ada bank sampah kita buka stand daur ulang, kita jual. Jadi ya begitu, kita saling membantu gitu Mbak. Dijual di marketplace nggak Bu? Yang secara online gitu? Masih belum, masih dalam proses. Ini masih kita rencananya sih maunya begitu. Kedepannya maunya seperti itu. Berarti hanya pembelian melalui admin WA gitu aja dong sekarang. Sementara ini seperti itu. PO Bu, open order. Open order benar. Boleh dong kita PO gitu kan? Boleh. Terus ini kita juga alhamdulillah kan tadi kita jelaskan kita juga mengolah sampah basah. Yang menjadi sampah organik. Sampah organik ya. Ini contohnya. Ini sampah ini pupuk cair. Kita sudah punya label Bank Sampah Wani ini. Produk kita ini. Itu dan untuk ini sudah kita pasarkan juga, kan ya begitu ya namanya warga ya, untuk pupuk cair mungkin peminatnya kurang. Kalau untuk pupuk padat sedikit-sedikit tetap ada lah yang laku. Tapi kalau untuk pupuk cair, untuk pemasarannya memang kita agak susah. Kita terus mengumpulkan, ada stok kita. Atau kita boomingkan lagi itu tanaman hias biar pupuk cair banyak yang cari lagi. Nah, betul, boleh. Idea, Bu. Mungkin setelah ini dengan terus ada yang pesan ke kita nih, kita mah banyak loh stoknya pupuk cair ini. Oh gitu. Boleh nanti dimintakan admin WA-nya siapa gitu untuk pemesanan pupuk cair dan barang-barang kreasi daur ulang. Ya, bisa Ibu. Untuk ininya sendiri. Ada lagi nih. Gimana Ibu? Ada lagi satu. Apa itu? Kan Bank Sampah itu selain sampah basah, sampah kering, kita juga budaya maggot. Maggot iya, maggot ya. Itu yang mengurai sampah organik ya kan? Nah, itu pengurus bank sampah kita. Nah, itu soalnya sih. Dia membudidaya maggot. Nah, budidaya maggot itu kebetulan kampung kita RT 3 ini kan ada istilahnya ternak lele ya. Nah, terus mencoba budidaya maggot. Alhamdulillah berhasil. Nah, ini salah satu juga kemasan maggot kering yang bisa untuk jadi makan ternak seperti itu. Ini makan ternak kering. Nah, ini seperti prosesnya ini disangrai sampai kering begitu. Ini bisa jadi makan ikan, makan burung, makan ternak intinya begitu.
Jadi sudah dibuktikan sudah ini banyak protein tinggi protein. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang terbuang ya, baik si sampahnya maupun untuk si pengurainya sendiri ini ada nilai ekonomisnya semua ya, Mbak Danik ya, Mbak Sinta ya. Nah, itu selama melaksanakan program ini gitu ya, kan kita kalau kita ngomongin nih misalkan dari sampah jadi cuan gitu ya, itu udah sampai ke situ belum gitu? Dari sampah jadi cuan itu keuntungan gitu kan. Nah, itu sudah dirasakan oleh warga gitu ya Mbak ya. Tapi nggak terlalu banyak. Karena terus terang kan sampah itu nilai jualnya kan kecil ya Mbak. Kalau hanya menjual sampah. Kan sampah itu nilai jualnya kecil. Jadi memang sampah menjadi cuan atau menjadi duit memang. Tapi kembali lagi kepada kita. Kita pasti sadarkan nasabah. Jangan berharap lebih dengan menjual sampah. Hanya menjual sampah. Karena nilai sampah ini pun tidak setinggi yang dipikirkan. Jadi kalau kita sadar, pasti kita yang penting kita ini bukan nilai uang yang kita kejar, tapi nilai kebersihan lingkungan, pengelolaan sampahnya itu yang selalu kita terapkan. Jadi bukan kita nerapkan uangnya. Karena apa? Kalau mereka melihat dari uangnya, pasti banyak yang mundur. Itu juga dilema di kita juga. Tapi kalau artinya itu menjadi tantangan tersendiri ya Mbak Deni ya, bahwa mengelola sampah. Jadi ternyata mengelola sampah ini juga tidak bisa kita melihat bahwa nilai uang saja yang dilihat gitu ya, tetapi memang perlu ada semacam bukti bahwa ada manfaat lain loh yang diterima, tidak hanya melulu soal uang gitu ya. Nah, selama melaksanakan program ini nih Mbak Denik sama Mbak Sinta, selain itu tadi gitu ya, apakah ada testimoni gitu ya dari warga gitu ya, dari warga yang, aduh Mbak, setelah kita ini nih mengelola sampah nih ternyata ada hal positif loh yang saya dapatkan, apa misalkan gitu. Ada nggak nih Mbak Denik sama Mbak Sinta cerita-cerita positifnya gitu? Ada sih. Kita selalu beri edukasi kan, kita kasih pengertian tentang menjaga lingkungan, kemudian mengubah sampah menjadi berkah atau ada nilainya. Itu kan dampak positifnya akhirnya kan dengan mengelola, salah satunya itu dengan mengelola sampah jadi daur ulang seperti ini, kerajinan ini kan akhirnya mereka dapatkan income, tambahan income kan, apalagi di wilayah kami itu tuh ibu-ibunya itu kebanyakan udah pensiun. Jadi menambah kesibukan mereka untuk membuat kerajinan, mengolah pupuk organik. Jadi dia ada tambahan income. Jadi ada yang sampai nyeletuk gini, aduh Mbak, untung ya ada bank sampah ini. Saya tahu cara mengolah sampah ini, akhirnya bisa dibuat air. Nah, kayak gitu, bisa buat beli minyak, kan kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita ini pengurus bank sampah juga kadang-kadang kalau kasih reward ke para nasabah kadang-kadang. Jadi memberi penghargaan kepada mereka yang nasabah paling rajin, paling rutin menabung, kita kasih reward. Dan nasabah yang paling pintar untuk memilah sampah. Jadi memilah sampah, membersihkan sampah. Jadi kalau dengan cara memilah sampah, membersihkan sampah, berarti kan mempermudah pekerjaan kita pada saat setor sampah kan Bu ya, pada saat operasional. Jadi kita kasih penghargaan, hebat nih Bu, alhamdulillah kita nggak jadi susah-susah untuk bersihin kan kayak gitu. Jadinya udah, jadi kita kasih penghargaan. Sisi positifnya mereka juga ada tadi Bu, ada income tadi tuh Bu, ada income tambahan tadi buat mereka. Mungkin selain income juga jadi biaya untuk sampah ya, iuran sampahnya jadi nggak ada gitu kan, jadi lebih untung lagi dong. Ada cuma masih mengurangi sedikit-sedikit gitu lah Bu, jadi nggak banyak.
Jadi memang gini Mbak, terus terang ya, ada segi positif, ada segi negatifnya. Jadi masyarakat itu gampang-gampang susah. Alhamdulillah dengan 3 tahunnya kita ini Bank Sampawani, kan kita berdirinya kan Maret 2020 dan genap Maret ini kita 3 tahun. Alhamdulillah semakin berkurang. Tapi segi negatifnya pasti ada. Cuman alhamdulillah sekarang segi positifnya lebih banyak. Segi positifnya tadi sudah dijelaskan kan tadi sama Mbak Sinta. Kan bahwa satu, yang jelas ada tambahan meskipun tidak seberapa. Tapi warga itu senang akhirnya. Dia tahu, oh ini ternyata bisa tak jual ya, begitu loh intinya. Loh, tiwa sudah tak buang ke sampah, kan begitu ya Mbak. Bu, emang Bu, begitu, kumpulkan aja, ini bisa jadi duit. Dengan dia senang, tanpa memperhatikan nilainya berapa, itu aja sudah nilai positif kan. Bisa mengubah pola pikir, aku senang nih, sampah ini ternyata bisa menjadi duit, dalam arti tidak dibuang begitu aja gitu kan. Jadi sampai kayak misalnya ini apa yang pengepul nggak laku kan biasanya kan dulu kan sebelum ada bank sampah mesti kita jualnya di Parombeng ya. Parombeng kan biasanya kan. Tapi dengan adanya bank sampah, macam-macam jenis sampah itu kita terima, mereka semakin senang. Jadi gini, wah Mbak ternyata banyak ya yang bisa dijadikan uang dalam arti ditabung seperti itu. Pengepul banyak yang nggak mau, pengepul apa Parombeng banyak yang nggak mau, tapi kita terima. Jadi sebenarnya tantangan ini mulai ditaklukkan dong sedikit demi sedikit ya, Mbak ya. Ya, memang. Berarti lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Banyak, dua-dua seimbang. Kalau semakin seiringnya waktu. Jadi memang suka duka itu pasti ada ya Mbak Denik, Mbak Sinta ya dalam melaksanakan program gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan memang masyarakat itu tadinya sulit gitu ya, tapi kemudian mereka mendapatkan manfaat positif gitu loh, yang pada akhirnya ini dukanya tuh menjadi kemudian hilang gitu. Gitu. Nah, kalau kita bicara dengan sukanya lagi nih Mbak Denik, Mbak Sinta nih yang sudah bergabung kembali. Mbak Denik, Mbak Sinta sukanya nih, ada nggak penghargaan yang didapatkan selama ini? Mohon maaf, suaranya masih di mute Mbak Denik. Oke, maksudnya ini penghargaan ke nasabah atau penghargaan untuk pengurusnya? Penghargaan untuk Bank Sampah Waninya sendiri, untuk organisasinya sendiri nih. Kalau untuk penghargaan kita, kita ya, kita itu senang kalau ada warga yang sudah bisa memilah sampah. Kita senang. Itu yang kesenangan kita terbesar. Karena apa? Dari awal kita berdiri, dari awal kita merintis, itu kan susahnya itu adalah mengedukasi warga memilah sampah. Makin ke sini semakin banyak yang mengerti, itu kita senang sekali. Itu yang segi positifnya, semangatnya kita lebih besar lagi. Wah, terus, luar biasa ini. Terus kita bahwa nasabah ini nggak hanya mengumpulkan sampah, kita kasih reward. Kayak kemarin tanggal 26 Februari kan, Februari ini kebetulan kan Hari Peduli Sampah Nasional. Ya. Kita buat event di mana nggak hanya warga yang bisa menikmatin, tapi nasabah juga menikmatin, ikut senang. Itu tadi yang sudah dijelaskan Mbak Sinta, ada reward bagi nasabah yang saldonya terbanyak, reward bagi nasabah yang setiap menabung sampahnya sudah terpilah, gitu kan. Yang ketiga, reward bagi nasabah yang aktif menabung, jadi konsisten.
Meskipun dia saldonya sedikit, tapi dia selalu menabung. Setiap bank sampah buka, dia menabung. Itu kita kasih reward. Jadi rewardnya Sekecil yang memang nggak. apapun, ya, Kenapa sekecil Mbak? apapun perubahan itu akan dihargai gitu ya Mbak Deni ya. Nah, sekarang Mbak Denik sama Mbak Sinta sendiri ini kan sebagai karyawan juga, sebagai ibu rumah tangga juga, masih ngurusin sampah masyarakat, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Koreksi nih, bukan sampah masyarakat. Ini gimana sih cara bagi waktunya nih? Aduh, kita ibu-ibu nih kan banyak banget ya urusannya ya. Gimana sih nih Mbak Sinta sama Mbak Deni bagi waktunya nih luar biasa banget loh. Kita sepakat ya. Yang penting di luar jam kerja kita baru Oh gitu. gitu ya. Pokoknya kalau 2 jam kerja, pokoknya kita jam kerja Sabtu sampai Senin sampai Sabtu gitu kan. Nah, kita aktif. Jadi kalau misalkan mau hari biasa juga kita bisa, tapi kita harus pada saat di atas jam 6 sore gitu. Tapi kita juga kasih pengertian. Tapi alhamdulillah sih selama ini sih pinter-pinter kita lah, kita ngatur waktu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah selama ini sih warga selalu support, alhamdulillahnya di situ kayak gitu. Memang gini Mbak, waktu awal kita buka itu, karena kita tahu bahwa pengurusnya adalah karyawan semua, akhirnya kita cari hari yang memang kita bisa semua. Jadi jatuhnya apa? Begitu. Kadang memang nasabah sudah menerima manfaatnya, mereka bertanya, kenapa sih kok bukanya sebulan sekali? Karena mereka sudah senang Mbak. Mereka selalu bertanya, kenapa sih bukanya kok cuma sebulan sekali? Maaf, karena keterbatasan pengurus, kita juga pengurusnya semua bekerja semua, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah lah, tahun 2022 ya, tahun 2022 kemarin setelah pandemi itu. Setelah pandemi kita beroperasinya bank sampah bukan sebulan sekali Mbak, sebulan 2 kali. Karena memang permintaan, alhamdulillah permintaan warga lah, supaya kita menambah jam beroperasinya. Kan itu karena kan kita bisanya hari Minggu. Jadinya untuk yang beroperasinya bank sampah yang untuk itu kita jemput bola saja. Jadi nggak kita buka. Dalam arti kalau kita buka kan pasti lebih ribet ya. Yang nurunin karung-karung, timbang Banyak. Buka beroperasi yang tambahan ini kita jemput bola saja. Jadi berdasarkan request, Mbak sampahku sudah banyak ini gitu kan, kita jemput. Itu untuk jemput bola Ya, itu ada untuk jemput bola ada mekanismenya sendiri. Misalkan aku WA Mbak Denik nih, Mbak Denik tolong dong gitu jemput sampahku gitu. Atau memang warga misalkan mengisi form jadwal, tolong ambil sampah saya tanggal segini jam sekian gitu. Itu sistemnya seperti apa tuh Mbak? Mbak Denik, Mbak Sinta, pengambilan sampahnya. Sampahnya kalau untuk yang operasi jam operasi yang kedua ya itu di minggu keempat setiap bulannya itu tuh kita ada minimal Bu. Jadi minimal beratnya. Jadi kalau sedikit gitu kita ambil karena kan memang kita kan jemput bola. Jadi kita bawa gerobak gitu datang ke ke rumah nasabah. Jadi kita datang Yang bawa ke gerobak siapa? sampah yang kecil itu. Yang bawa gerobak Mbak Denik juga. Seriusan ini? Oh ya, jadi gini, memang perjuangan kita ini tidak luput dari pihak ketiga ya Mbak. Memang perjuangan dari pihak ketiga. Alhamdulillah kita ini juga sudah mendapat bantuan sehingga kita itu punya gerobak motor. Jadi kita bisa jemput bola pakai gerobak motor. Saya yang bawa motornya, motor gerobak itu, dan Sinta yang di belakang. jadi kita ada sih fotonya, ada sebenarnya, tapi kalau mau dikirim malu. Jadi kan harus bisa nih, bisa. Kan perempuan tangguh. Perkasa kita nih.
Aku nggak ngebayang loh, kalau misalkan memberikan penyuluhan atau mengajak warga, "Ayo," gitu kan, "kita memilah sampah," gitu. Itu terbayangkan, memang itu kerjaannya ibu-ibu gitu kan. "Ayo kita memilah sampah, ayo nih saya beri contoh." Tapi kemudian kalau sampai kemudian operasional gitu, itu saya tidak terbayangkan gitu yang menjemput bola dari rumah ke rumah gitu ya, luar biasa loh Mbak Denik sama Mbak Sinta. Buat Nah itu sampah gitu ya. iya, ada yang suka nyinyirin nggak sih warga? Pasti ada lah yang, "Ih, ngapain sih kayak gitu-gitu," gitu. Ada nggak sih, Mbak? Ya ada sih pastilah Bu, kita nggak mungkin kan kalau pasti ada plus minusnya kan, ada kanan Heeh. kiri kan selalu ada tuh. Kalau kalau kita sih nggak masalah, yang penting kan niat kita kan baik untuk melestarikan lingkungan. Nah, kemudian kita untuk menjaga apa namanya habit, karena untuk tantangan kita kan gimana caranya supaya nasabah ini tuh tetap berkesinambungan menabung kayak gitu. Jadi bukan Mhm, hanya untuk istilahnya tuh awal-awalnya aja, tapi mmm, keberlanjutannya itu loh, keberlangsungannya itu loh bagaimana caranya kayak gitu. Jadi kalau sudah sedikit agak males gimana ya supaya tetap nasabah ini tetap semangat. Jadi kan kalau misalkan apa namanya mereka sampainya terlalu numpuk, terlalu banyak di rumah, akhirnya mereka kan aduh bukanya cuma sebulan sekali, bikin kotor rumah karena sampahnya banyak mmm, menumpuk gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita punya ide, oh gimana kalau kita minggu keempat kan kita bukanya minggu kedua untuk personal mhm, bank sampah, minggu keempatnya untuk jemput bola. Dasarnya juga salah satu alasan tersebut kayak gitu. Jadi memang mmm. kita itu jangan sampai warga itu membuang sampah di tempat Sampah, sampah. intinya Itu gitu. intinya. Jadi kita gimana itu bank sampah di bank Di bank sampah sampah. gitu. Kan ada tuh, Jadi nah benar-benar slogan kita cari sampah. Gitu apa kan, slogannya PLT tadi RT. ulangin lagi Mbak Denik, maaf? Kan ada tuh, ada slogan yang akhirnya kita itu seolah-olah mencari-cari sampah ke RT Datang ke RT RT. begitu kan. Padahal Mmm, sebenarnya memang iya, memang iya sih. Tapi mengedukasi itu yang utama, mengedukasi itu yang utama. Jadi bukan sampahnya yang kita cari, tapi mengedukasi dan merubah pola pikir warga sekitar itu yang utama. Terus dapatnya apa? Ya sampah, nasabah nabung ke kita, itu kan akhirnya kita dapat. jadi sampahmu adalah semangatku gitu ya Mbak Denik, Mbak Sinta ya? Pernah diprotes nggak Saya sih? pasti bertanya ke Sinta nih, kebetulan. Heeh. Kenapa? Kenapa kenapa Kan pernah jadi gini, bertanya Sinta juga? kan Heeh. bendahara, Mbak. Nah, Sinta kan bendahara. Saya selalu bertanya ke Sinta, ada heeh. nasabah baru nggak ini? Kita buka itu mesti saya bertanya, ada nasabah baru nggak? Karena itu progres saya. Ah, Saya oke. harus saya. Ya bank sampah buka, paling tidak harus ada minim satu nasabah Nasabah baru. baru. Kalau tidak ada atau misalnya 2 kali buka nih, tetap nggak ada nasabah baru, wah nanti ini kita kurang nih, kita harus sering-sering Iya. sosialisasi, Karena mengedukasi karena begitu. apa ya, kita tolak ukurnya dari situ kan apa yang kita untuk berarti kan ada yang salah kayak gitu. Apa nih yang kurang kok sampai nasabah yang belum menabung di sekitaran kita ini kok masih belum ada yang nabung sekali kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah selama ini sih sudah berjalan 2 tahun ini tuh tiap bulannya mesti selalu ada. Jadi bahkan lintas RW. Kan kita kan di RW 4 nih. Nah, bahkan Mmm, lintas RW jadi RW lain itu juga ada yang nabung ke tempat berapa jumlah nasabah total sekarang, Mbak? kurang lebih per ini sudah 100 100 100. mas, ya. ya. Berapa Jadi persen dari jumlah kepala keluarga itu, Mbak, kira-kira? Ini 100 orang ini bukan kalau dulu untuk di wilayah RT 3 ini Heeh, rumah lah ya? nah, kalau untuk wilayah RT 3 kurang lebih 80%. Oh, 80% iya iya, sudah luar biasa. kalau RT 3 sudah hampir semuanya itu sudah jadi nasabah kita. Mmm, Kecuali orang-orang yang kayak istilahnya kayak kos gitu kan dia nggak netap di sini kan Bu ya. Berarti mmm, itu cuma domisili aja itu pasti ada mmm. yang kurang. Tapi rata-rata 80% tuh
Jadi nasabah kita selebihnya itu di luar wilayah RT. Wah, luar biasa. Tukang rongsok lewat RT-nya Mbak Denik ya, sama Mbak Sinta nangis nih. Aku nggak dapat apa-apa di sini. Udah diambil semua sama Iya, warganya. malah dulu awalnya gini Mbak, dulu awalnya kita Pak Rombeng kan, kita kan, Heeh, oh iya ini cerita lagi nih, cerita awal ya. Kan saya selaku ketua kan juga pastilah setiap eh, pedagang ya, anggap aja kita ini kan pedagang ya, kan kita heeh, menjual sampah, kan memilih harga yang mahal, yang berani membeli mahal kan begitu ya Mbak. hmm. Itu sistem dagang. Nah ini suka duganya begini, setiap ada tukang rombeng pasti saya panggil, Pak, sampah gini-gini laku berapa kalau saya jual. Nah dari Hmm. situ akhirnya saya mendapat satu Pak Rombeng yang dia berani jual, berani beli harga tinggi. Itu Wah, awalnya Mbak. Terus lama kelamaan Pak Rombeng ini makin lama kok kita jadikan langganan tapi kok nggak jujur, dalam arti kalau naik ya harusnya naik ya kan gitu iya. kan. Ya Heeh. betul, akhirnya berguru lagi. Bank Sampah Induk menerima semua Hmm. sampah. Sekarang kerjasamanya dengan Bank Sampah Induk. Oh, di Dan mana itu untuk pengepul, lokasinya, Mbak? Bank Sampah Induk Surabaya Mbak kita Oh, kerjasama juga dengan Bank Sampah berarti Induk Surabaya. Ngagel, di mana? Ngagel, di Ngagel. Ngagel. itu sampahnya yang dikumpulkan oleh Mbak Denek Mbak Sinta dijemput oleh mereka atau diantarkan ke Bank Induk itu? Dijemput. Karena Oh, mereka juga oke. untuk penjemputan harus. Nah, jadi Hmm. ada berapa banyak nih kayak gitu. Mereka ada batas minim tonasenya kayak gitu atau Hmm. volumenya. Hmm. Jadi selama ini ya alhamdulillah kalau misalkan banyak kayak gitu baru kita foto, kita info ke mereka. Memang kelemahan Aduh. kita ini Mbak. Kalau Heeh, kita, saya sih sebenarnya dapat referensi. Sebenarnya saya itu pribadi dapat referensi pengepul. heeh. Atau juga yang langsung misalnya misalnya apa pemasok dalam arti yang bisa mendaur ulang pabriknya langsung sebenarnya saya punya, Hmm. tapi kembali lagi ke mereka pasti punya tonase yang Batas bisa minim. mereka ambil gitu kan, Hmm. karena pabrik yang pengelola langsung daur ulang itu jauh. Nah, keterbatasan kita adalah kita tidak punya, bisa kita kumpulkan hanya sebatas kita bisa jual ke bank sampah induk ataupun ke Pak Rombeng. Itu menjadi kendala kita. Hmm. Nah, itu progres kita yang harus tahun ini kalau bisa terlaksana. Ya, mohon doanya saja. Begitu. Sangat kita doakan loh, Mbak. Kalau kalau misalkan Amin. kalau misalkan ini organisasi adalah sebuah perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan itu kan pasti mereka ingin berkembang. Berkembangnya tuh aku mau buka cabang di sana, aku mau buka cabang di sana ya gitu. Ini kan sebetulnya sebuah kisah yang baik ya. Hadirnya Bang Wani ini kan sebuah kisah yang baik. Kalau misalkan seperti perusahaan pengen buka cabangnya di mana ini Mbak Denik sama Mbak Sintan? Memperluas Cabang. jari, memperluas sayapnya nih kemana lagi gitu loh. Mungkinkah ke seluruh Surabaya gitu atau mungkin bisa ke jalur yang lebih luas lagi ke seluruh Indonesia. Cara ini sih karena kita saat ini ya di wilayah Surabaya aja Bu. Kalau untuk di mengepakkan sayapnya keluar kita harus merelakan pekerjaan kita dong. Karena harus ngurus ini kan harus fokus sekali kan kalau kayak gitu kan. Jadi kalau secara ini sih kalau kita maunya sih dalam lingkup Surabaya dulu aja. Jadi gini Mbak, memang pasti ada lah ya keinginan untuk berkembang seperti itu. Tapi merangkaknya masih jauh banget. Karena itu kan istilahnya gini, progres jangka panjang di mana kita juga pasti membutuhkan pengurus yang lebih banyak lagi. Ya, yang lebih banyak lagi itu sedangkan kita ini pengurus yang sekarang ini pun Bank Sampah Wani ini masih belum bisa memberikan janji atau memberikan harapan lebih untuk menambah pemasukan bagi pengurusnya ya. Intinya itu
Kita ini masih kerja sosial, gajinya aja masih baru tahun ini baru gajian, begitu. 10.000. 10.000 gajinya buat beli es. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah senang Mbak, senang benar senang. Apalagi sih kayak gitu kan ikut seneng kita kayak gitu. Kalau Banyak suka duka, tapi alhamdulillah nggak semakin surut semakin berkembang. kan saya nih harapannya kan apa yang kita obrolkan di sini itu bisa dilihat oleh orang-orang di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia lah katakanlah secara internasional bahwa Indonesia itu juga peduli loh terhadap sampah gitu loh. Sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Denik dan Mbak Sinta? Kalau bisa merangkai sebuah kata pesan gitu loh yang ingin disampaikan, apa yang kami lakukan ini adalah hal yang baik loh gitu. Apa sih yang sebetulnya pengen disampaikan oleh Mbak Denik dan Mbak Sinta ini sebenarnya? Silakan Mbak Sinta dulu Mbak. Eh, kalau saya sih kepinginnya itu apa ya Bu ya, saya tuh pribadi inginnya karena kita ini kan adalah terjun di bank sampah yang dimana kita menerima sampah untuk mengatasi masalah sampah yang kita hadapi bersama kan ya. Jadi sampah itu tidak berakhir di tempat pembuangan akhir di TPA yang numpuk menggunung seperti itu. Nah, dan apalagi kita ini terjun sebagai bank sampah unit yang dimana kita kan langsung ke sampah rumah tangga, langsung di wilayah kita. Ya kita harapan saya sih inginnya itu tuh kita lebih diperhatikan lagi, dapat dukungan lagi dari pihak pemerintah. Seperti itu untuk paling nggak mensupport atau memberi kita dukungan. Misalkan apa sih yang kamu butuhkan atau memberi kita edukasi lebih misalkan seperti prasarana-prasarana. Itu harapan saya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk memberi edukasi, untuk mengolah, mengembangkan bank sampah supaya bisa berkelanjutan dengan sampai seterusnya. Itu harapan saya sih seperti itu. Kepinginnya kita dapat perhatian khusus dari pihak pemerintah. Gitu. Oke, nah kalau misalkan kemudian dapat perhatian khusus dari pemerintah, tiba-tiba kemudian nasabah nih melihat, oh ternyata untungnya lumayan banget gitu ya. Lalu kemudian ada lonjakan gitu loh, lonjakan nasabah. Kira-kira siap nggak nih Mbak Denik dan Mbak Sinta menghadapinya? Ya. Ini kalau saya harapan saya pasti yang melihat malam ini dan mendengarkan cerita kita, harapan saya dukanya mendirikan bank sampah ini tidak dirasakan oleh para misalnya gini, dukanya kita dalam mendirikan bank sampah ini tidak dirasakan oleh mereka yang ingin mendirikan bank sampah. Cukup kita saja. Pemerintah bisa menjembatani atau mempertegas legalitas bank sampah. Legalitas bank sampah hanya bukan SK, tapi apa? Misalnya nih, kita mempunyai keinginan mendirikan bank sampah, kemauan, itu kan sudah bagus ya. Nah, apa yang perlu kita, misalnya, apa yang perlu kita siapkan? Ini harusnya ada gitu. Pemerintah Berarti harapannya tuh ada campur tangan ya, atau pemerintah turut serta untuk ikut mengatasi permasalahan sampah ini melalui bank sampah ya Mbak Denik ya dan Mbak Sinta ya. Mungkin ada regulasi khusus gitu ya, atau ada suplemen-suplemen tertentu gitu loh yang bisa membawa bisa memberikan pacuan gitu loh untuk bank sampah dan tidak hanya Bank Wani aja tetapi bank sampah lainnya. Nah, kalau ya, misalkan memang kemudian itu dipenuhi gitu ya, itu dipenuhi. Apakah kira-kira ini akan membereskan permasalahan sampah di Indonesia lah terutama? Atau di Surabaya dulu deh untuk kecilnya? Kalau saya pribadi sih kalau untuk membereskan secara
langsung sih tidak mungkin Bu ya, karena kan tiap hari itu pasti selalu ada sampah kan di sekitaran kita kayak gitu. Jadi paling enggak kita tuh dengan sedikit, paling enggak kita bisa tidak terlalu banyak menambah sampah yang ada di TA seperti itu. Jadi memang begini ya, bank sampah ini adalah urutan paling bawah dalam mengelola sampah. Dalam arti bank sampah yaitu urutan paling bawah yang langsung berkecimpung untuk mengelola sampah. Benar ya? Ini bank sampah. Di saat bank sampah ini semakin banyak bermunculan dan sudah dimudahkan oleh pemerintah untuk mendirikan dan sudah diatur dalam legalitasnya, misalnya dapatkan sarana Artinya bahwa dengan adanya bantuan dari pemerintah atau campur tangan dari pemerintah ini si bank sampah akan berkembang gitu ya, dan ini akan sangat membantu untuk mengelola sampah itu dari mulai kantong-kantong yang kecil-kecil gitu loh, dari kantong bangsa yang kecil-kecil dari rumah tangga dulu, yang nantinya sesuatu yang kecil-kecil ini pada akhirnya dia akan menjadi sesuatu hal yang besar. Dan siapa namanya, si sampah-sampah yang ada di lingkungan ini kemudian akan bisa tereduksi atau turun volumenya, mungkin seperti itu ya. Kita tampaknya agak ada terputus nih hubungan dengan Mbak Denik dan Mbak Sinta nih. Kita sudah membahas mengenai permasalahan sampah ya. Kita membahas mengenai permasalahan sampah, dan di sini kita ada harapan sebetulnya dengan adanya bank sampah ini, pengelolaan melalui bank sampah, kita ada harapan bahwa akan menyumbang sedikit untuk kelestarian alam Indonesia. Ya Mbak Denik dan Mbak Sinta ya. Ya. Ya, jadi kita berharap bahwa persoalan sampah ini akan beres gitu ya. Tidak dalam waktu yang pendek gitu ya, yang tiba-tiba, tetapi ini adalah sebuah progres penyadartahuan dan menjadikan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah itu sebagai sebuah budaya. Tidak lagi menumpuk di TPA gitu. Sebuah kerja keras yang cukup luar biasa ya dari perempuan-perempuan tangguh Bang Wani. Di sini ada Mbak Denik dan Mbak Sinta. Ada pesan untuk Indonesia mungkin Mbak Denik dan Mbak Sinta? Dari semua dari semua hal yang telah dilakukan oleh Mbak Denik dan Mbak Sinta gitu ya. Luar biasa loh ini, maksudnya sebagai penggerak gitu ya, penggerak untuk memulai sesuatu yang tidak biasa gitu. Apakah ada pesan gitu loh untuk mungkin perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, apakah bahwa kita bisa kalau kita bersatu atau apalah gitu loh, bahwa ini adalah untuk pelestarian alam Indonesia. Memang sih kalau kita bersatu wanita pasti bisa. Wanita kan lebih kuat daripada pria sebenarnya ya. Pada intinya kan. Kan iya kan, makanya ada Hari Perempuan Internasional. Karena pada dasarnya memang perempuan lebih kuat daripada lagi. Ya kan, benar kan? Gitu. Betul sekali Mbak. Di seluruh Indonesia paling tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Ya sedikit banyak berapa persentase untuk pengurangan sampah pasti akan terlaksana pengurangannya begitu. Dan juga jangan takut bahwa wanita itu jangan takut bahwa sampah itu kotor, tidak. Kita harus berpikir sampah itu sekarang bukan kotor. Ya memang kotor, tapi kita harus tahu bahwa sampah itu bisa menjadi sesuatu yang lebih, bukan hanya sebagai sampah. Oke, luar biasa. Kalau dari saya 2 jempol. Kalau belum cukup nanti saya pinjam jempol yang lain. Oke, terima kasih loh Mbak Denik, Mbak Sinta yang sudah mau berbagi cerita mengenai perjuangannya, mengenai keberaniannya. Meskipun bondo nekat, lalu kemudian muncullah Bang Wani ini gitu ya, luar biasa. Teman-teman semuanya,
pengikut Lestarilah Indonesia bahwa pahlawan itu tidak harus seorang laki-laki atau seorang perempuan. Pahlawan itu tidak harus seorang yang menolong orang lain dalam kesusahan, tetapi pahlawan itu adalah orang-orang yang berani membuat keputusan yang tidak biasa, membuat sebuah gerakan yang mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk berbuat kebaikan. Jadi, selamat Hari Perempuan Internasional, dan kita tahu bahwa perempuan adalah penggerak bangsa. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di Lestarilah Indonesia seri berikutnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Deni, Mbak Sinta. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.